dan saudara-saudari sekalian, sungguh karena kebesaran Tuhan mengumpulkan kita pada hari ini untuk bersama-sama beribadah. Walau kita tidak berada dalam satu tempat, tapi satu hal yang kita yakin, dimanapun kita berada, Tuhan yang ada bersama dengan kita. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Mari kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Saya persilakan kepada Ibu Marlina membuka ibadah kita dalam doa. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Pada malam ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema bersamamu kulewati semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang bersyukur atas kasih anugerah-Mu. Kami rindu akan firman-Mu yang mengenyangkan jiwa kami. Berfirmanlah Tuhan, penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang membawakan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang disampaikan dengan pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Suatu hari, pagi-pagi benar, seorang anak memburu-buru ayahnya. Ayah, ayo kita harus cepat, karena hari ini tim kesukaanku bertanding. Sehingga ayah dengan sangat terburu-buru mengikuti anaknya untuk keluar dari pintu. Ketika sudah keluar, si anak kembali ke dalam rumah. Dia mengambil jaket yang merupakan tanda atau simbol dari tim yang disukainya itu. Di sini digambarkan gimana kecintaan yang mendalam dan prioritas untuk memberikan dukungan bagi kemenangan tim dari si anak yang dia sukai itu. Prioritas menunjukkan suatu sikap yang mengutamakan hal yang terpenting di antara yang penting. Kita tiap hari dihadapkan pada banyak pilihan. Kita dihadapkan, apakah kita mau ngambil pilihan ini atau pilihan yang itu? Ketika kita diperhadapkan pada pilihan tersebut, apa yang menjadi prioritas kita? Apakah prioritas kita adalah tetap kepadanya? Prioritas kita untuk bisa menyenangkan hatinya? Mari kita mau angkat sebuah pujian, manis kau dengar. Ya Tuhanku,
Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu.
Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan kepada Ibu Marlina. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan pada malam ini. Ada dua bacaan. Yang pertama dari kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-12, dan bacaan yang kedua kitab Yesaya pasal 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Ibrani 12 ayat 12 yang berkata demikian. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Bacaan yang kedua, Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Bapak Ibu, adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kesulitan? Adakah di antara kita tidak pernah mengalami masalah? Tidak pernah mengalami stres? Hidup ini bagai air laut yang kadang tenang, kadang ada riak gelombang kecil, tapi juga kadang ada riak gelombang yang lebih besar, dan kadang juga ada badai. Kondisi bangsa Israel pada masa ini memiliki kondisi yang sangat tidak baik. Pada masa ini, bangsa Israel sedang berhadapan dengan Asyur. Kalau kita perhatikan di ayat 30 ayat 1 dikatakan bahwa kondisi bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Bahkan di ayat 12 dikatakan bangsa Israel menolak firman Tuhan. Dan penolakan terhadap firman Tuhan memperburuk keadaan bangsa Israel. Di ayat yang ke-13 dilukiskan keadaan bangsa Israel seperti pecahan tembok yang mau jatuh tersembul keluar tembok yang tinggi. Tersembul seperti air mencuat, gitu ya. Bahkan dilukiskan seperti tempayan yang dihancurkan oleh tukang periuk tanpa kenal sayang. Biasanya tukang periuk kalau hasilnya kurang bagus pasti dibuang atau dihancurkan, dibuat ulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel telah melalaikan Allah. Mereka beribadah hanya sebagai rutinitas belaka. Bangsa Israel tidak mengindahkan Allah, tidak mengambil keputusan untuk berserah kepada Allah di dalam kesulitan, di dalam mereka terdesak oleh bangsa Asyur. Melainkan mengambil solusi, lebih percaya kepada kekuatan bangsa Mesir. Di dalam bacaan kita merupakan teguran dan solusi yang Allah berikan. Yang pertama dikatakan bertobat. Bertobat artinya mendorong bangsa Israel untuk pulang kembali atau berpaling dari gagasan membentuk aliansi dengan Mesir. Dapat pula diartikan kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bukan karena kewajiban,
Beribadah bukan karena basa-basi, tetapi sebagai hal atau sebagai hal yang rutinitas, tetapi sebagai suatu kerinduan. Di dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana ibadah kita dengan Tuhan? Apalagi sekarang di masa COVID, ibadah hanya lewat online atau lewat YouTube. Apakah kita datang? Apakah kita hanya sebagai rutinitas saja? Tetapi kita sebenarnya bersungguh-sungguh rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, di dalam bacaan dikatakan tinggal diam. Tinggal diam artinya bukan diam saja, bukan tidak melakukan apa-apa, tetapi tinggal diam. Di sini artinya tidak gelisah, tidak gusar, tidak kacau. Bangsa Israel penuh dengan pikiran bagaimana bersekutu dengan Mesir. Mereka berpikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah Asyur. Bangsa Israel gelisah, kacau, dan situasi ini membuat bangsa Israel salah mengambil keputusan, yaitu mencari perlindungan bangsa Mesir. Ayat 15 dikatakan bahwa jika mereka tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Artinya bahwa tinggal berdiam bukan diam saja, tetapi tenang dan tetap percaya kepada Tuhan, sehingga mendapatkan keselamatan. Karena di dalam kekuatan, ketenangan, dan percaya terletak kekuatan. Kita melihat bacaan kita dalam Ibrani 12 ayat 12. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Tangan dan lutut merupakan anatomi tubuh yang vital. Tangan bagian dari sistem gerak yang membantu aktivitas. Mulai dari membawa benda, menahan benda, menolong benda, atau menggenggam. Dan lutut berfungsi membantu saat berdiri, jongkok, atau memanjat, bahkan meningkatkan kekuatan untuk mendorong tubuh saat bergerak, dan memastikan bahwa tubuh dapat berdiri dengan aman tanpa cedera. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Yang artinya adalah firman Tuhan mengingatkan untuk menjalankan hidup beriman dengan tetap kuat, tidak lemah, dan tetap berlari dengan mata tertuju kepada Tuhan yang memberi kekuatan. Tangan dan lutut yang tidak sering digerakkan akan menjadi kaku. Sendi dan otot harus sering dilatih agar menjadi lentur. Ada yang pernah mengalami stroke? Saya pernah 8 bulan merawat orang yang terkena stroke tangannya. Saya merawat dengan akupuntur, tangannya terkepal,
Dan bagaimana supaya tangannya kembali bisa terbuka, itu harus dilatih, harus terapi. Lakukan pelatihan membuka tangan, menutup tangan, sehingga otot-ototnya kembali melemas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman harus dilatih agar iman kita tidak kaku, agar iman kita berfungsi dengan baik. Situasi pandemi COVID menjadikan banyak orang seperti bangsa Israel yang gelisah, ketakutan, dan kebingungan. Gaya hidup, pola kerja, situasi ekonomi semua berubah. Bahkan kita juga mengalami perubahan dalam cara beribadah. Di saat situasi kondisi apapun yang kita hadapi, kita harus menghadapi dengan tenang, tidak panik, agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Menenangkan diri dan berserah kepada Allah. Roma 8 ayat 26. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya ulangi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan hanya satu, tetapi segala sesuatu. Artinya semua hal. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana. Bapak Ibu yang terkasih, kita adalah anak-anak yang terpanggil. Adakah kita yakin bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara yang kita hadapi? Adakah kita percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan di dalam menghadapi segala perkara? Di dalam melewati kehidupan ini pasti ada tantangan yang dihadapi. Tidak mungkin mulus. Apalagi di era yang serba berubah. Menjadi pertanyaan, bagaimana kita dapat melewatinya? Yang pertama, sebagaimana dalam bacaan tadi, Tuhan mengingatkan bangsa Israel, datang kepada Tuhan, duduk dalam lindungan Tuhan, bertobat, baharui hidup kita, baharui hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, tinggal diam. Jangan gelisah. Jadikan Tuhan tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Sehingga kita kuat dan mampu melewati semua. 10 tahun yang lalu, saya berangkat ke Nusa Penida. Pulau Nusa Penida berada di seberang Pulau Bali. Saya berangkat dari Nusa Dua selama 1 jam naik kapal besar. Dan setiba di sana kurang lebih pukul 7. Saat itu saya berkeliling, mengelilingi Pulau Nusa Penida dan memberikan penyuluhan untuk bagaimana berbudidaya rumput laut yang benar dan juga pasca panen rumput laut. Dan setelah itu, setelah saya keliling, saya melihat sudah selesai dan ternyata di sana tidak ada penginapan. Sehingga saya merasa hari itu lebih baik kembali ke Denpasar. Saya kembali berangkat ke pelabuhan dan ternyata tidak ada kapal.
kapal hanya pagi hari dan esok pagi baru ada lagi kapal. Tetapi saya melihat di sana ada banyak speedboat. Saya katakan pada staf saya, mungkin speedboat ini bisa kita sewa. Coba kita tanya. Kami berdua bertanya kiri kanan, tak ada satupun yang mau mengantar kami. Lalu saya duduk di kursi dan bincang dengan staf saya. Ketika itu tiba-tiba datang seorang bapak. Dia katakan bahwa, Bu, apakah Ibu akan ke Denpasar atau ke Nusa Dua? Saya siap mengantar. Baik, Pak. Akhirnya kami tawar-menawar dengan biaya yang cukup mahal. Kami akhirnya sepakat dan saya berdua, lalu bapak itu berdua. Satu yang membawa speedboat, satu sebagai kondektur. Setelah dalam perjalanan, laut tenang, kami enjoy, happy, menikmati suasana laut. Kurang lebih 30 menit perjalanan, mulai ada gelombang. Riak gelombang kecil mulai besar, dan setelah itu besar sekali. Karena gelombangnya tinggi, kurang lebih 4-5 meter. Saya melihat ke atas betapa kecilnya perahu yang kami naiki dibandingkan dengan gelombang yang besar itu. Dan Papa ini mulai memainkan speedboatnya seperti kami bermain selancar. Pasti saya mulai besar, tegang. Tapi saya mencoba untuk tenang dan menenangkan staf saya. Staf saya sudah menangis. Lalu saya katakan, berdoa. Kita mohon kepada Tuhan. Saya duduk dan saya berdoa. Saya berkata, Tuhan, jika ini akhir hidup saya serahkan seluruh jiwa raga saya ke dalam tangan Tuhan. Tapi kalau Tuhan berkehendak memakai saya, tibakan saya di Nusa Dua dengan selamat. Sepanjang perjalanan dalam gelombang itu, saya bernyanyi. Berserah kepada Yesus, Juru Selamat jiwaku. Dialah yang aku sembah, sujud bakti sepenuh. Aku berserah, aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah. Saya terus bernyanyi lagu ini. 1 jam di dalam gelombang. Dan akhirnya perahu kami tiba dengan selamat di Nusa Dua. Ketika tiba di Nusa Dua, saya seperti bermimpi. Saya katakan, benarkah saya sudah tiba di tepi pantai?
Saya mencoba mencubit pipi saya, mencubit tangan saya, sekeras-kerasnya. Dan benar, saya sudah tiba di sana dengan selamat. Saya tersimpuh di pinggir pantai. Saya bersujud. Saya sungguh berterima kasih Tuhan karena gelombang yang begitu besar, yang rasanya mustahil untuk saya lewati. Ternyata Tuhan menolong saya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 berkata, orang yang duduk diam dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat berlindunganku dan kubuku, pertahananku Allah yang kupercaya. Bahkan Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena di dalam Dia saya mampu melewati semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak mustahil. Bapak Ibu, kita semua pun, jika kita duduk diam dalam lindungan Tuhan, datang mengakui segala kesalahan kita, memperbaiki kehidupan kita, kita tinggal dengan diam dan tenang. Tuhan yang akan memberi kekuatan, dan kita bersama Tuhan mampu melewati semuanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan, di mana saat ini sedang dalam masa pemilihan penatua, Tuhan. Biar Kau yang tunjukkan orang-orang yang memang mempunyai hati, Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan juga kiranya nanti ketika orang-orang itu naik, biarlah mereka juga bisa dapat melayani dengan baik, Tuhan, dan menunjukkan kemuliaan-Mu, Tuhan. Kami berdoa juga untuk negara kami, Indonesia. Kami bersyukur saat ini keadaannya sudah lebih baik, Tuhan. Kiranya pemerintah terus bisa bekerja agar pandemi ini bisa cepat pulih, Tuhan. Dan rakyat Indonesia juga bisa bekerja sama, sehingga kami semua bisa dapat keluar dari masa pandemi ini dengan baik, Tuhan. Dan juga kami berdoa agar tidak ada lagi gelombang ketiga atau yang selanjutnya, biar kami cepat dapat pulih, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa-doa kami hanya di dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebuah pujian yang mengajarkan kita bahwa Yesus selalu ada bersama dengan kita. Tidak peduli di saat senang, tidak peduli di saat susah. Satu hal yang kita yakin, bahwa tangannya selalu ada bersama dengan kita. Proses-proses itulah yang saya dan tentunya Bapak Ibu semua alami. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dan dalam setiap hal di dalam hidup kita. Tapi bersama Tuhan, kita mampu menghadapi itu semua. Bersamamu.
Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenaan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya persilakan kepada Ibu Marlina untuk membawakan doa berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa menutup persekutuan kita malam ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas persekutuan pada saat ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang mengingatkan kami untuk kami senantiasa datang dan memperbaharui kehidupan kami di dalam Tuhan. Untuk senantiasa kami boleh terus menerus memperbaiki kehidupan kami sehingga kami boleh seperti Yesus. Tuhan, kuatkan hati dan iman kami di dalam kami menghadapi berbagai hal di tengah-tengah kehidupan saat ini. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang dalam berbagai persoalan. Tuhan kiranya boleh menolong dan membuka jalan, menuntun dan menguatkan. Dan juga Tuhan jauhkan daripada kami semua COVID-19. Lindungi dan sertai kami. Kami menyerahkan untuk para majelis, jemaat, dan juga badan pelayanan, juga komisi dewasa yang mengelola setiap pelayanan di gerejamu ini ya Tuhan. Kiranya kasih Tuhan dan anugerah Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan tuntunan sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikian persekutuan doa kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.